Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fikhan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya eh, terhadap jurnal geolistrik yang mempunyai tema 2D Electrical Resistivity Tomography. Di sini saya mempunyai judul jurnal berikut, yaitu berjudul Groundwater Detection in Alluvium Using 2D Electrical Resistivity Tomography, atau biasa disingkat dengan ERT, atau dalam bahasa Indonesia, deteksi air tanah dalam penggunaan alluvium tomografi resistivitas listrik secara dua dimensi. Adapun judul jurnal ini yaitu Groundwater Detection in Alluvium Using 2D Electrical Resistivity Tomography, atau biasa disingkat ERT. Asal jurnal ini dari EJGE, yaitu singkatan dari Electronic Journal of Geotechnical Engineering. Jurnal ini merupakan jurnal volume ke-17 dan memiliki 8 halaman. Tahun terbit dari jurnal ini yaitu pada tahun 2017. Adapun outline bahasan yang akan saya presentasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan alasan mengapa memakai metode yang dilakukan dalam penelitian di jurnal ini. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, ada ringkasan hasil. Yang keempat, ada ringkasan kesimpulan. Yang kelima, ada tanggapan dari saya sendiri selaku yang review jurnal. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilakukan karena kapasitas kelembapan pada status regolit. Status yang memiliki karakterisasi zona yang tak jenuh. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah, mengisi ruang pori antar butir dalam batuan sedimen dan batuan sedimen klastik, dan mengisi retakan dan celah dari semua jenis batuan. Jadi penelitian ini dilakukan karena kapasitas kelembapan dan status regolit, zona yang tak jenuh. Untuk memeriksa status kelembapan regolit, maka dilakukan tomografi resistivitas listrik secara dua dimensi, atau biasa disingkat ERT, pada pusat tanah yang diaplikasikan pada titik tengah zona alluvium. Resistivitas tanah berkaitan dengan kadar air tanah, salinitas, dan kandungan atau jenis tanah. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, telah menyimpulkan bahwa air tanah dapat dieksplorasi menggunakan metode resistivitas listrik. Oleh karena itu, teknik ini digunakan dalam beberapa tahun terakhir meskipun ada batasan interpretatif. Contohnya jangkauan akuisisi pada kedalaman tertentu. Metode ini, tomografi resistivitas listrik secara dua dimensi atau biasa disingkat RT, dilakukan karena memiliki sistem multi-elektroda yang dapat mengukur resistivitas secara lateral. Survei semacam ini menggunakan sejumlah data dalam garis lurus dengan jarak yang konstan sehingga data yang dihasilkan dapat diolah untuk diinterpretasikan secara kualitatif. Metode resistivitas pada dasarnya mengukur distribusi resistivitas bawah permukaan bahan batuan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat pada tabel pertama, berikut merupakan nilai resistivitas batuan umum dan material tanah di daerah survei. Pada tabel kedua, dapat dilihat merupakan tabel dengan keterangan nilai resistivitas beberapa jenis perairan. Batuan beku dan metamorf biasanya memiliki nilai resistivitas yang tinggi.
Resistivitas batuan ini terutama bergantung pada derajat rekahan yang ada pada batuan. Semakin besar rekahannya, semakin rendah nilai resistivitas batuan tersebut. Eh, Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan. Adapun tujuan dari jurnal ini, dari penelitian jurnal ini adalah sebagai berikut, yaitu menggambarkan sifat dari zona aluvium menggunakan metode tomografi resistivitas listrik secara dua dimensi, atau biasa disingkat dengan ERT. Masuk ke pembahasan selanjutnya, pembahasan ketiga, yaitu ringkasan hasil. Berikut ini merupakan gambar penampang pertama resistivitas jalur studi daerah pertama yang berada di Selangor, yang memiliki panjang lintasan sejauh 100 meter. Mohon maaf, sedikit revisi. Jalur pertama ini yang berada di Selangor mempunyai jarak sejauh 200 meter di daerah Universitas Selangor. Dapat dilihat berikut pada gambar penampang yang diolah melalui aplikasi ResStudy Inversion. Pada kedalaman 0 sampai 7 meter menunjukkan bahwa memiliki karakterisasi batuan light gray to coarse sandy clay, batu lempung yang cukup terang. Pada kedalaman 7 sampai 10 meter merupakan batuan medium to coarse sand atau batuan pasir yang sedikit butir keras. Pada kedalaman 10 sampai 17 meter batuan pasir dengan butir halus sampai kasar yang tercampur dengan kayu. Pada kedalaman 17 meter sampai 28 meter merupakan batuan yellow to light brown sandy clay, batuan lempung yang tersaturasi oleh batuan pasir. Pada hasil kedua, yaitu penampang resistivitas jalur studi daerah kedua Permatang Lawang yang berada pada line pertama. Dapat dilihat di gambar penampang tersebut memiliki keterangan tertentu. Yang pertama, pada kedalaman 0 sampai 6 meter dapat diinterpretasikan bahwa pada daerah ini memiliki jenis batuan pit soil and brown dance dan lemmy clay and fine sand, mempunyai batuan clay dan batuan sand. Pada kedalaman 6 sampai 12 meter memiliki jenis batuan marine and continental deposit clay dan shield stone dan sandstone. Pada kedalaman 12 sampai 15 meter terdeteksi batuan clay yang tersaturasi oleh sandstone. Pada kedalaman 15 sampai 21 meter terdeteksi clay dengan saturasi sandstone. Pada kedalaman 21 sampai 30 meter terdeteksi clay yang berwarna abu. Pada kedalaman 30 sampai 60 meter merupakan batuan atau perlapisan aluvium dengan clay berwarna putih dan perlapisan yang cukup tebal. Pada gambar penampang ketiga, merupakan hasil ketiga, itu penampang resistivitas jalur studi daerah kedua Permatang Lawang line kedua. Dapat dianalisis bahwa pada daerah ini pada kedalaman 0 sampai 4 meter merupakan batuan yang terdeteksi itu batuan lempung. Pada kedalaman 4 sampai 11 meter dapat diidentifikasi merupakan batuan clay dan silt dengan resistivitas yang dapat dilihat di tabel
pada kedalaman 15,5 sampai 19 meter merupakan batuan sandstone yang cukup bersih atau brine secara murni. Pada kedalaman 19 sampai 30 meter merupakan batuan atau perlapisan aluvium yang terintervensi atau tercampur oleh batuan clay. Pada gambar 4, penampang resistivitas jalur studi daerah ketiga merupakan line Indrapura yang posisi atau lokasi studi kasus keempat yang terakhir dapat diidentifikasikan pada kedalaman 0 sampai 7 meter merupakan soil atau tanah dan sedikit mengandung batuan clay dan siltstone. Pada kedalaman 7 sampai 13 meter merupakan daerah marine atau kontinental yang terdeposit oleh clay, siltstone, and sandstone. Pada kedalaman 13 sampai 14,5 meter merupakan perlapisan batuan clay yang terintervensi oleh batuan sandstone. Pada kedalaman 14,5 sampai 30 meter merupakan batuan clay. Pada kedalaman 30 sampai 33 meter merupakan batuan sandstone dengan butir yang lebih halus. Pada kedalaman 33 sampai 39 meter merupakan batuan clay. Pada perlapisan atau kedalaman 39 sampai 48 merupakan perlapisan sedimentary yang lapuk atau tidak mengalami proses transportasi dan deportasi. Dari perolehan data ini dapat disimpulkan bahwa terdapat data berikut. Pada rentang resistivity 237 sampai 257 merupakan batuan korsen batuan pasir kasar pada rentang resistivitas 29 sampai 57 ohm meter merupakan batuan pasir berlumpur pada rentang 65 sampai 75 ohm meter merupakan batuan pasir kasar dengan catatan water pumping rate di atas dari 10 atau intervensi dari water pumping rate lebih dari 10 kali 8 pangkat meter kubik per jam. Medium to coarse sand resistivitasnya 171 sampai 257 ohm meter. Medium to coarse sand and pebbles atau batuan pasir sedang ke kerikil dan kerikil memiliki resistivitas 45 sampai 59 ohm meter. Batuan lempung berpasir memiliki 3 rentang, yaitu yang pertama 81 sampai 98 ohm meter, 97 ohm meter, dan 57 sampai 71 ohm meter. Pada batuan silty clay atau batuan lempung lanau memiliki 3 rentang, yaitu 57 sampai 69 ohm meter, 31 sampai 50 ohm meter, dan 20 sampai 24 ohm meter. Pada batuan clay, batuan lempung, batuan lanau, dan batuan pasir memiliki rentang 39 sampai 97 ohm meter dan 60 sampai dengan 57 ohm meter. Untuk campuran batuan lempung, lanau, dan pasir memiliki rentang 31 sampai 45 ohm meter yang terjadi oleh intervensi dari sedimentasi. Pada batuan lempung kaku memiliki 3
memiliki empat rentang dari takaran resistivitas, yaitu 37 sampai 61 ohm meter, 50 sampai 88 ohm meter, 71 sampai 75 ohm meter, 54 sampai 65 ohm meter. Pada batuan lempung kaku dengan batuan pasir memiliki rentang 37 sampai 39 ohm meter. Pada batuan lempung kaku dengan pasir kasar memiliki rentang 61 sampai 109 ohm meter. Pada batuan lempung kaku dengan batuan pasir halus memiliki rentang 59 sampai 77 ohm meter. Pada batuan sedimentary yang lembut, yang halus, memiliki rentang 54 sampai 56 ohm meter. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu ringkasan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa nilai resistivitas dari batuan pasir pada daerah penelitian ini yaitu antara rentang 81 sampai 257 ohm meter. Pada pasir yang tersaturasi mempunyai nilai resistivitas 45 sampai 75 ohm meter. Dan pada pasir berlumpur memiliki rentang resistivitas 29 sampai 57 ohm meter. Sedangkan nilai resistivitas pada batuan lempung memiliki rentang 37 sampai 88 ohm meter. Pada batuan lempung berlumpur memiliki rentang 20 sampai 69 ohm meter. Pada batuan lempung berpasir mempunyai rentang 57 sampai 109 ohm meter. Dan pada batuan lempung berpasir jenuh memiliki rentang 37 sampai 39 ohm meter. Pada batuan lempung berlumpur dengan pasir menunjukkan nilai resistivitas 20 sampai 97 ohm meter. Sedangkan lempung berlumpur jenuh dengan pasir adalah 31 sampai 45 ohm meter. Kesimpulan tersebut didapatkan dari data yang dihasilkan pada penelitian pada jurnal ini. Sehingga memiliki kesimpulan akhir adalah sebagai berikut. Air tanah akan menurunkan nilai resistivitas, dan lanau juga akan menurunkan nilai resistivitas lebih rendah dari pengaruh air tanah. Lanau di sini yaitu batuan lanau. Reservoir air tanah ditemukan di pasir jenuh. Selain ditemukan di pasir jenuh, reservoir air tanah juga ditemukan di batuan lempung berpasir jenuh dan batuan lanau jenuh, serta ditemukan pada batuan lempung dan batuan pasir. Masuk ke pembahasan selanjutnya, pembahasan kelima, yaitu tanggapan dari saya sendiri. Menurut saya, metode dan tujuan dari penelitian ini dapat diterapkan di wilayah Indonesia. Dikarenakan metode geolistrik jenis tomografi resistivitas elektrik atau resistivitas listrik mempunyai biaya akuisisi yang lebih ekonomis apabila dibandingkan dengan metode eksplorasi geofisika yang lainnya. Selain memiliki biaya yang terbilang ekonomis, kualitas data yang diperoleh juga memiliki keakuratan yang tinggi apabila mengalami proses pengolahan data yang baik. Kelemahan dari metode geolistrik ini hanya terletak di cakupan atau jarak penetrasi akuisisi data yang terbilang dangkal, berada pada rentang 100 sampai 300 meter di bawah permukaan bumi. Zona aluvium juga dapat disimpulkan merupakan zona endapan yang baik, entah itu endapan dari air, endapan dari batuan, dan endapan dari lainnya. Sehingga kemungkinan besar pada daerah zona aluvium ini memiliki endapan batuan sedimen yang poros atau memiliki pori dan kemampuan meloloskan air dan menyimpan air. Sehingga dapat disimpulkan
daerah ini merupakan reservoir air tanah yang sangat baik. Mungkin sekian presentasi dari hasil kerja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.